Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penggemar jenaka dimanapun Anda berada. Saya Tutun Purbakala. Kalau tidak lucu jangan tertawa. Saya orang Jawa yang tinggal di Bogor, tapi nggak mau disebut putra Jawa kelahiran Bogor. Soalnya kalau disingkat jadinya putra Tebu alias Kerbau. Saya paling sebel kalau mau pulang ke Solo, pasti ada yang nyelutuk, mau ke Jawa Pak. Saya ingin berteriak, halo, emangnya Bogor itu pulau, kan termasuk pulau Jawa. Tetapi memang sudah jadi tradisi tinggal di ibu kota atau Jabodetabek itu menyebut Jawa itu identik dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja. Kalau Jawa Barat itu Sunda. Nggak apa-apa, orang Jawa itu suka ngalah. Maksudnya mengalahkan suku lain dalam pilpres. Suku Jawa itu terbesar di Indonesia, sekitar 35%, dan 40%-nya tinggal di Jakarta. Tapi meskipun suku Jawa itu yang paling besar, namun Rimo, karena tidak memaksakan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Sebenarnya bukan Rimo sih, karena bahasa Jawa itu ribet. Misalnya kata makan, presiden makan, pengemis makan, monyet di Ragunan makan. Kalau di Jawa nggak bisa, ada stratanya. Presiden dahar, pengemis mangan, munyuk di Ragunan badok. Meski nggak digunakan sebagai bahasa nasional, tapi bahasa Jawa itu digunakan di banyak negara, puluhan negara, yakni yang ada TKI dari orang Jawa. Tapi ada satu negara yang import karena mengangkat orang Jawa sebagai menteri, namanya Suriname. Presiden kita 7 orang, 6 orang dari Jawa, Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY, dan terakhir Jokowi. Hanya satu yang tidak, yaitu Pak B.J. Habibie, karena beliau bukan dipilih tapi kejatuhan mandat. Kalau dipilih saya nggak yakin Pak Habibie akan menang, karena waktu jadi presiden beliau membuat orang Jawa kecewa, yaitu menghapus kota Tegal diganti jadi Tegal. Orang Jawa itu punya budaya lokal 3, malu, ragu, dan pekewuh. Di kalangan orang tua tradisi ini masih kental, namun di kalangan anak muda sudah mulai pudar. Orang Jawa itu pada dasarnya pemalu. Misalnya kalau tertawa, mulutnya tutupin, takut warna giginya kelihatan. Kalau mau pinjam sesuatu, malu, dikira nggak punya, padahal iya. Kalau mau bertamu, malu, disuruh makan, padahal lapar beneran. Begitu tuan rumah masuk ke dalam, makanan di meja habis timbak semua. Jadinya malah malu-maluin kan. Orang Jawa yang kedua itu sifatnya ragu, takut salah. Tapi seharusnya yang ditakut itu Tuhan, bukan salah. Suka kebanyakan mikir, jadi kelamaan mengambil keputusan. Misalnya ada yang nawarin kerjaan, saya pikir dulu ya, akhirnya keburu diambil orang. Makanya di pengadilan itu, kalau vonis dijatuhkan, itu terdakwa dikasih 3 pilihan: menerima, banding, atau pikir-pikir. Nah, pikir-pikir itu untuk mengakomodasi kepentingan orang Jawa. Yang ketiga, orang Jawa itu pekewuh, nggak enak hati, takut menyinggung perasaan. Misal mau nagih utang, pekewuh; mau minjem uang, pekewuh; mau melamar gadis, pekewuh. Saya sifat pekewuh, malu, dan ragu-ragu itu jangan digunakan untuk hal yang berhubungan dengan ibadah. Misal mau ke masjid, ragu-ragu, nanti malah keburu iqomah. Mau memberi zakat, pekewuh, nggak enak, nanti yang dikasih tersinggung, akhirnya malah nggak mau bayar zakat. Mau sholat, malu, dilihat oleh malaikat, gara-gara
Orang Jawa tuh nggak bisa ngucapin Al-Fatihah, bisanya Al-Fatihah. Terima kasih, saya Dudung Purbakala, selamat